Saat itu, Lian Chang adalah seorang alkemis dan mengendalikan senjata spiritual kaisar, ilustrasi semua formasi. Dia memiliki banyak teknik misterius dan tak terduga. Itulah sebabnya Di Yi melancarkan serangan diam-diam. Meski begitu, Lian Chang telah meninggalkan jejaknya dan kabur ke dalam tanah. Seluruh ilustrasi formasi rusak parah. Selama bertahun-tahun, kloning Ming Lian telah berkultivasi dengan keras di dunia rahasia kediaman orang suci. Pada saat yang sama, dengan peningkatan budidayanya, dia juga memperbaiki seluruh diagram formasi. Sekarang, seluruh diagram formasi telah diperbaiki 80 hingga 90%. Di bawah kendali klon, kekuatannya luar biasa. Tubuh kedua Ming Lian sudah memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam bela diri kerajaan LV2 puncak. Dengan 5 pedang terbang Phoenix Feather, itu bahkan lebih kuat. Sekarang setelah dia mengeluarkan seluruh gambar formasi, kekuatan tempurnya hampir sama dengan Di Yi. Di Yi hanya bisa memusatkan seluruh perhatiannya untuk menangani kloning Ming Lian. Bas! Pada saat ini, garis keturunan dari prasasti penekan penjara bergetar dan menekan Di Yi. Brengsek! Di Yi meraung dalam hatinya. Dia membagi sebagian pikirannya untuk melawan tubuh utama Luming. Ledakan! Prasasti penekan penjara itu memiliki berat ratusan juta pound, yang membuat tubuh Di Yi bergetar. Pada saat yang sama, tubuh kedua Ming Lian memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan badai serangan. Mengantuk. Setidaknya ada 100 formasi jebakan dalam gambar formasi. Mereka semua berusaha menjebak Di Yi. Di Yi berteriak dengan marah dan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Sayangnya, pada akhirnya dia dirugikan. Setelah klon Ming Lian mengeluarkan semua diagram formasi, kekuatan tempur tubuh utama dan klon tersebut telah melampaui Di Yi. Di Yi mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi setelah puluhan gerakan, dia benar-benar tertekan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 pedang terbang Phoenix Feather menembus kehampaan. Mereka begitu cepat sehingga bahkan kaisar biasa pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka ditujukan pada 5 titik penting Di Yi. Di Yi menggunakan pedangnya untuk memblokirnya. Meski berhasil memblokirnya, prasasti penjaga penjara kembali ditekan. Di Yi berteriak dengan marah dan hanya bisa menutupi tubuhnya dengan wilayah dan esensi vitalnya. Ledakan, alam dan vitalitas asli bergetar hebat dan dihancurkan oleh prasasti penekan penjara. Tubuh Di Yi bergetar hebat. Meskipun dia telah mengembangkan tubuh roh 10.000 meridian, dia tidak dapat menahannya. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuh roh meridian Di Yi yang tak terhitung jumlahnya sangat menakutkan. Jika dia mengolahnya dengan sempurna, kekuatannya akan luar biasa. Sayangnya, dia belum mengolahnya dengan sempurna dan belum berhasil sepenuhnya. Oleh karena itu, dia selalu ingin mendapatkan 9 esensi darah naga Luming. Di Yi terluka. Hati banyak orang bergetar. Di Yi terluka dan dia bukan tandingan Luming. Apakah pemenangnya akan ditentukan kali ini? Ledakan, ledakan. Di Yi terluka. Luming melancarkan serangan yang lebih intens. Puff! Pedang terbang bulu Phoenix hampir menembus jantung Di Yi dan menembus bahunya, mengeluarkan aliran darah. Wajah Di Yi menjadi semakin pucat. Meskipun pedang terbang bulu Phoenix tidak mengenai bagian vitalnya, pedang Qi yang mengerikan dan kekuatan penghancurnya masih membuatnya terluka lebih parah. Semakin serius lukanya, semakin sulit dia melawan Luming. Di bawah tekanan prasasti penekan penjara, dia memuntahkan seteguk darah, terhuyung, dan napasnya lemah. Saya mengantuk. Tubuh kedua berteriak, dan diagram semua formasi bersinar. Formasi besar muncul satu demi satu, menyelimuti Di Yi. Di Yi meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi kali ini, dia tidak bisa terburu-buru. Di tubuhnya, semua jenis naga dan burung Phoenix sejati bergetar, seolah-olah mereka akan roboh kapan saja. Di Yi, hari ini adalah hari kematianmu. Suara dingin Luming datang dari penjara yang mempertahankan garis keturunan monumen. Mengaum. Dengan raungan naga, 9 garis keturunan naga terbang keluar dari prasasti penekan penjara. Ia membuka mulutnya dan meraung. Kekuatan melahap meledak dan menyelimuti Di Yi dan Kaisar Bela Diri. Esensi darah 9 naga, kupas. Luming berteriak dan kekuatan melahapnya meningkat pesat. Salah satu tanda yang tidak biasa pada tubuh Di Yi adalah 9 naga. Pada saat ini, 9 naga ditelan oleh kekuatan melahap dan tanpa sadar terbang ke garis keturunan 9 naga. Luming ingin mengambil setetes esensi darah 9 naga dari Kaisar Bela Diri Di Yi. Jangan pernah memikirkannya. Kaisar Bela Diri Di Yi berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 pedang terbang Phoenix Feather ditembakkan. Di Yi memblokir 4 dari mereka, tetapi dia ditikam oleh satu orang, yang hampir memotong separuh tubuhnya. Mengaum. Pada saat ini, 9 garis keturunan naga meraung. Fenomena 9 naga di tubuh Di Yi terbang menuju garis keturunan 9 naga. Pada saat yang sama, setetes sari darah muncul di tubuh Di Yi. Naga itu meraung dan terbang menuju Luming.
Esensi darah dari 9 naga telah diekstraksi. Di tidak bersedia, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Suara mendesing. Esensi darah dari 9 naga terbang ke mulut 9 naga dan menghilang. Mengaum. Garis keturunan 9 naga mengeluarkan raungan yang mengejutkan seolah-olah dia sangat puas, dan auranya berkembang. Xie Qitian, jika kamu tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Tiba-tiba, Di meraung marah. Lu Ming mengangkat alisnya. Pria perunggu 9 surga, keluar. Suara keras Xie Qitian datang dari langit. Berdebar, ledakan. Begitu suara Xie Qitian turun, getaran hebat tiba-tiba datang dari 9 arah berbeda di kota suci. 9 aura kuat membubung ke langit. Kemudian, semua orang melihat 9 sinar cahaya keemasan melesat dan terbang ke langit. Itu manusia perunggu. Lu Ming melihat bahwa 9 berkas cahaya itu jelas merupakan 9 pria perunggu. Seluruhnya terbuat dari emas dan terbuat dari kuningan. Tingginya lebih dari 3 meter dan tulisan padat muncul di tubuh mereka. Aura mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka adalah seorang kaisar, setara dengan kaisar bela diri tingkat pertama. 9 pria perunggu itu terbang ke langit dan bergabung dalam pertempuran, memaksa 9 penguasa itu mundur. Kombinasikan dengan manusia perunggu. Suara Xie Qitian terdengar lagi. Pada saat ini, dari klan Xie dan istana surgawi surga Empyrean, 9 penguasa terbang menuju 9 pria perunggu. Seolah-olah mereka sedang melakukan perpaduan garis keturunan. 9 penguasa langsung menyatu menjadi manusia perunggu dan menghilang. Aura 9 pria perunggu itu mulai meningkat pesat. Dia menerobos ranah bela diri kerajaan LV1 dan melangkah ke ranah bela diri kerajaan LV2. Dia terus berkembang hingga mencapai puncak ranah bela diri kerajaan LV2. Puncak kerajaan bela diri tingkat kedua, 9 puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Tidak baik, Lu Ming sangat terkejut. Membunuh. 9 pria perunggu itu meraung dan menyerbu menuju surga yang menekan tentara surgawi dan kaisar dataran utara. Seorang ahli kerajaan bela diri puncak LV2 terlalu kuat. Seorang ahli kerajaan bela diri LV1 biasa tidak akan mampu melawannya. Seketika, teriakan terdengar. Lu Ming melihat 5 penguasa terbunuh dalam sekejap. Di sisi dataran utara, ada kaisar bela diri pemecah gunung, kaisar bela diri angin surgawi, dan tentara surgawi yang menekan surga bahkan lebih buruk lagi, 3 kaisar bela diri terbunuh sekaligus. 5 ahli kerajaan bela diri terbunuh begitu saja. 4 pria perunggu lainnya dihadang oleh Tuqian, Xia Jiuyang, dan kaisar bela diri Baizhan. Kalau tidak, kerugiannya akan lebih besar lagi. Tidak baik, itu adalah manusia perunggu 9 surga dari klan Xie. Manusia perunggu 9 surga dari klan Xie masih di sini. Mundur, cepat mundur. Para ahli legiun surgawi dan dataran utara yang menekan surga semuanya berteriak ketakutan. Dikatakan bahwa ketika dinasti suci kuno pertama kali didirikan, Kaisar Suci pertama telah mengumpulkan semua ahli di dunia dan menggunakan bahan-bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan 9 manusia perunggu. Setiap manusia perunggu sangat misterius dan kuat. Namun, dikatakan bahwa 9 pria perunggu dari klan Xie telah dihancurkan dalam peperangan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Tidak disangka mereka masih ada di sini. Saat 9 pria perunggu muncul, mereka dikendalikan oleh 9 kaisar. Kekuatan tempur mereka mencapai puncak kerajaan bela diri LV2, langsung membalikkan keadaan pertempuran. Ledakan. Di memanfaatkan gangguan Lu Ming untuk meledak. Tubuhnya terbakar seperti nyala api. Dia keluar dari pengepungan dan terbang tinggi ke langit. Lu Ming, kaulah yang akan mati hari ini. Kamu bukan tandinganku. Di meraung, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Berkumpul bersama. Kaisar bela diri yang bertikai mengumpulkan semua orang. Yayasan keluarga Xie terlalu mengejutkan. Tak heran jika dikatakan bahwa kota suci tersebut tidak pernah ditembus sepanjang sejarah. Siapa yang dapat menandingi yayasan sekuat ini? Di bawah kendali 9 kaisar bela diri, 9 pria perunggu itu setara dengan puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua. 9 puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua. Seberapa kuat kekuatan tempur mereka? Kaisar bela diri Baizhan, Tuqian, Xia Jiuyang, Kaisar Barbar, Kaisar bela diri Yuexin, dan yang lainnya berkumpul dan memandang 9 pria perunggu itu dengan hati-hati. Bunuh, musnahkan mereka. Xie Qitian memberi perintah. Membunuh. Ke-9 pria perunggu itu tingginya 3 meter. Mereka melangkah di udara, dan udara yang mereka injak terus-menerus meledak. Mereka membentuk busur dan menuju Kaisar bela diri Baizhan dan yang lainnya. Di samping mereka ada Xie Qitian dan para penguasa lainnya. Mereka menang. Keluarga Xie dan istana surgawi surga Empire pasti akan menang. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Mulai sekarang, benua hutan belantara ilahi akan menjadi dunia keluarga Xie dan istana surgawi surga Empyrean. Di kota suci, banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu menghela nafas.
Mereka merasa tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Klan Xie dan Istana Langit Empyrean pasti akan menang. Dengan munculnya 9 pria perunggu, hasil pertempuran telah ditentukan. Beberapa orang menghela nafas. Pertarungan ini terlalu seru. Dalam pertempuran para kaisar, bahkan kehidupan para kaisar pun seperti rumput. Hingga saat ini, lebih dari 10 kaisar telah jatuh. Pertempuran ini akan dicatat dalam sejarah dan menyebar ke seluruh zaman. Pertempuran sampai mati. Pertempuran kaisar bela diri meraung. Membunuh. Tukian memegang kapak perang di tangannya saat dia menyerang seorang pria perunggu dan menebangnya dengan kapaknya. Adapun pria perunggu itu, dia meninju. Dentang. Tukian mengendalikan senjata spiritual kaisar, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dia mengirim salah satu pria perunggu itu terbang dengan kapaknya. Saya tidak terluka. Hati kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya bergetar. Meskipun Tukian telah mengirim salah satu pria perunggu terbang dan berada di atas angin, pria perunggu itu baik-baik saja. Hanya tanda dangkal yang muncul di kepalan tangannya. Itu terlalu sulit. Bahkan senjata spiritual kaisar pun tidak dapat merusaknya, jadi bagaimana mereka bisa melawannya? Sedikit keputusasaan muncul di mata kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya. Kita bertiga akan menangani boneka ini. Yang lainnya, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Sebuah suara datang dari salah satu pria perunggu. Bas, bas. Beberapa pria perunggu mulai mengepung Tukian, sementara yang lain menyerang kaisar bela diri Baizan dan yang lainnya. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depan kaisar bela diri yang sedang bertikai dan yang lainnya. Mereka adalah tubuh utama dan tubuh sekunder Luming. Pada saat ini, tubuh utama Luming telah kembali ke bentuk manusianya. Serahkan 9 orang perunggu ini padaku. Kalian berurusan dengan yang lain. Kata Luming. Ah, apa? Kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya tercengang. 9 pria perunggu itu diberikan kepada Luming. Luming ingin berurusan dengan 9 pria perunggu itu sendirian. Bagaimana ini mungkin? Meskipun kekuatan tempur Luming kuat dan dia mungkin bisa menghadapi 2 atau bahkan 3 dari mereka, bagaimana dia bisa menandingi begitu banyak pria perunggu 9 surga? Ini adalah 9 pria perunggu di puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua. Mereka sangat keras sehingga bahkan senjata spiritual kaisar pun tidak dapat menghancurkannya. Bahkan kaisar bela diri tingkat ketiga mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Luming, jika kita bekerja sama, mungkin masih ada harapan. Itu benar, terlalu berbahaya bagimu untuk sendirian. Kaisar barbar, kaisar bela diri Yuexin, dan yang lainnya menimpali. Bunuh Luming dulu. Karena dia sedang mencari kematian, bunuh dia dulu. Jauh di langit, Xie Qitian berteriak. Bunuh. Membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 pria perunggu menyerang Luming satu demi satu. Ketika 9 pria perunggu itu menyerang bersama-sama, mereka sepertinya mampu menghancurkan sebagian logamnya. Kuali 9 naga ilahi, tekan. Garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Luming. Mereka membuka mulut dan meraung. 9 kuali besar muncul dari mulut 9 naga. Begitu kuali muncul, kuali itu tumbuh dengan cepat dan sebesar gunung. Mereka menabrak 9 pria perunggu itu. Kuali 9 naga ilahi. Anda membawa kuali 9 naga ilahi. Di langit, Kaisar bela diri Di Yi berteriak ketakutan. Kuali 9 naga ilahi, yang tidak pernah bergerak, disempurnakan oleh seorang ahli kuno untuk menekan 9 pembuluh darah naga. Dalam sejarah, Luming adalah satu-satunya yang pernah membuat kuali 9 naga ilahi bergerak satu kali, dan dia melakukannya dengan mengandalkan garis keturunan 9 naga miliknya. Bahkan Di Yi, yang telah memperoleh setetes 9 esensi darah naga, telah memurnikannya ke dalam tubuhnya untuk melatih tubuh spiritual 10.000 meridian. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyentuh kuali 9 naga ilahi. Terlebih lagi, jika kuali 9 naga ilahi terlalu jauh dari 9 urat naga akan terjadi kerusuhan, dan kuali 9 naga ilahi akan terbang kembali. Yang paling penting, mengapa tidak ada seorang pun di 9 naga yang memberitahu Luming bahwa dia telah mengambil kuali 9 naga ilahi? Mengaum, 9 naga meraung, dan kuali 9 naga ilahi menekan 9 pria perunggu itu. Merusak, 9 pria perunggu itu menyerang pada saat yang sama dan meninju. Berdebar, ledakan, seolah-olah 2 gunung logam saling bertabrakan. Gelombang suara dari tumpukan logam membuat beberapa kaisar biasa pucat, dan esensi sejati yang menutupi tubuh mereka bergetar. Bang, bang, bang. Kemudian, 9 orang perunggu itu dikirim terbang jauh seperti bola meriam. Ini, bagaimana mungkin? Xie Qitian dan yang lainnya tercengang. 9 pria perunggu itu jatuh ke tanah. Mereka bukan tandingan Luming dan dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, ekspresi kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya benar-benar berbeda. Mereka semua sangat gembira.
Menekan. Luming berteriak saat 9 kuali terus menekan 9 pria perunggu itu. Dulu ketika Luming masih berada di alam samudera spiritual dan 9 garis keturunan naga miliknya hanya berada di tingkat kedua dari tingkat dewa, dia bisa mengendalikan kuali 9 naga ilahi untuk bertarung melawan yang tertinggi. Pada akhirnya, 9 kuali itu berkumpul dan dia bahkan bisa bertarung melawan avatar Di. Sekarang, tingkat kultivasi Luming berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. 9 garis keturunan naga miliknya juga telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Secara alami, kekuatan kuali 9 naga ilahi yang dia kendalikan jauh lebih kuat. Dia benar-benar menghancurkan 9 pria perunggu itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuali 9 naga ilahi menekan 9 pria perunggu itu. Tubuh 9 pria perunggu itu bergetar hebat. Pola pada mereka memancarkan cahaya cemerlang, seolah-olah terbakar. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, sepertinya telah terbakar abis, dan cahaya di tubuh pria perunggu itu dengan cepat meredup. Kemudian, dengan 9 ledakan berturut-turut, 9 pria perunggu itu meledak. 9 pria perunggu surga, 9 pria perunggu yang ditempa oleh Kaisar Suci pertama dari klan Xie dari dinasti Shen kuno, akhirnya meledak berkeping-keping di bawah pemboman kuali 9 naga ilahi. 9 penguasa yang telah menyatu dengan manusia perunggu dan mengendalikan mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu. 9 pria perunggu telah hancur. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang sepertinya tidak percaya dengan pemandangan yang baru saja mereka lihat. Suara mendesing. Saat ini, sesosok mayat jatuh dari langit. Di Hongcheng, itu Di Hongcheng, dia dibunuh. Sesosok berkedip dan Xie Luan muncul, ki iblisnya melonjak ke langit. Bagaimanapun juga, Xie Luan lebih kuat dari Di Hongcheng. Dia akhirnya membunuh Di Hongcheng. Xie Luan secara alami telah memperhatikan pertempuran selama ini, jadi dia tahu semua yang sedang terjadi. Ayo serang bersama dan tentukan pemenangnya. Suara Xie Luan terdengar, niat membunuhnya setajam pisau. Menyerang, membunuh, Kaisar Bela Diri, Kuluo, Kaisar Barbar, dan yang lainnya yang bertikai semuanya dipenuhi dengan semangat juang saat mereka menyerang penguasa yang tersisa dari klan Xie dan Istana Surgawi Surga Empyrean. Adapun sisa penguasa keluarga Xie dan Istana Surgawi Surga Empire, mereka tidak memiliki semangat juang sama sekali. Luming tidak terkalahkan. Berlari, ayo pergi. Penguasa keluarga Xie dan Istana Surgawi Surga Empyrean hampir kehabisan akal. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki niat untuk melawan dan berbalik untuk lari. Dentang, dentang, kuali 9 naga ilahi berguncang dan menekan segala arah, menghalangi jalan. Bas, Kaisar Bela Diri Di tiba-tiba bergegas ke satu arah. Pertempuran telah usai, dan Di siap melarikan diri. Di, kamu mau kemana? Lu, Ming berteriak, dan 2 kuali 9 naga ilahi menekan Di. Berdebar, berdebar, Di memblokirnya dengan senjata spiritual rajanya, tapi itu tidak banyak berguna. Pedang itu berdengung dan Di mengeluarkan seteguk darah. Retakan muncul di tubuhnya dan dia hampir meledak. Membakar, Kaisar Bela Diri Di meraung, dan naga, burung phoenix, dan fenomena lain di sekitarnya tiba-tiba terbakar. Auranya tiba-tiba melonjak beberapa kali. Bas, Kaisar Bela Diri Di berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas keluar dari pengepungan, terbang ke kejauhan. Mengejar, tanpa ragu-ragu, Luming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan mengejar Kaisar Bela Diri Di. Pada saat yang sama, dia diam-diam menginstruksikan Tukian untuk membawa orang-orang untuk membunuh Kaisar yang tersisa dari Istana Dewa Langit Kaisar dan klan Xie. Setelah dikelilingi oleh kuali 9 naga ilahi, sisa penguasa klan Xie dan Istana Langit Empyrean dikelilingi oleh Tukian, Kaisar Bela Diri Baizan, dan yang lainnya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan tempat ini lagi. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Meskipun masih ada beberapa penguasa yang tersisa di klan Xie dan Istana Langit Empyrean, mereka tidak terlalu kuat. Xie Changqiong ditahan oleh Jenderal Lama, tapi mereka berdua masih bertarung. Di pihak Luming, ada ahli seperti Tukian, Xie Luan, Kaisar Bela Diri yang bertikai, dan Xia Jiuyang. Suara mendesing, keduanya langsung pergi. Di kota Kekaisaran, pertempuran lain terjadi, tetapi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Penguasa klan Xie dan Istana Surgawi Empyrean semuanya terbunuh di sini. Luming dan Di, satu mengejar dan satu lagi melarikan diri, melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap. Tubuh kedua maju selangkah dan menghilang di antara alis Luming. Pada saat yang sama, tanda muncul di tubuh utama Luming. Ini semua adalah rune tambahan yang meningkatkan kecepatannya. Kecepatan Luming meningkat pesat dan dia mulai mengejar Di dan Kaisar Bela Diri. Di, kamu kalah. Kemana kamu mau pergi? Suara Luming terdengar. Dia mengaktifkan teknik elemen angin dan kecepatannya meningkat. Wajah Di pucat, matanya dingin dan penuh niat membunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengertakkan gigi dan melarikan diri. Tubuhnya terbakar api,
yang membuatnya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Di Yi sedang membakar tubuh rohnya yang terdiri dari 10.000 meridian. Lu Ming, jangan terlalu cepat bahagia. Aku akan mencabik-cabikmu pagi ini. Di Yi meraung dalam hatinya. Keinginannya untuk membunuh Lu Ming sangat kuat. Dia telah berkultivasi selama 10.000 tahun, menjarah semua jenis garis keturunan dan menggunakan darah esensi dari berbagai ahli untuk mengolah tubuh roh 10.000 meridian. Dia tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan kultivasinya. Namun kini, semua usahanya sebelumnya sia-sia. Untuk melarikan diri, dia telah membakar 10.000 tubuh roh meridian, mengubah semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Keduanya, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, menerobos kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan dan melakukan perjalanan melalui dimensi alternatif. Tidak lama kemudian, dia melintasi benua tengah dan tiba di dataran utara. Setelah itu, dia terbang menuju lautan yang tak berujung. Brengsek, Kaisar bela diri Di Yi meraung dalam hatinya dan menjadi semakin cemas. Dia sudah terluka parah, dan setelah perjalanan jauh, lukanya semakin parah. Kalau terus begini, Lu Ming akan menyusulnya. Dia tidak rela mati di sini. Dia ingin mencabik-cabik Lu Ming. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi penuh tekad. Lu Ming, tunggu saja. Di Yi meraung, dan nyala api di tubuhnya tiba-tiba naik. Meledak, membakar, Di Yi meraung. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba meroket. Dia melewati lapisan ruang dan pergi jauh dengan kecepatan tinggi. Jarak antara dia dan Lu Ming dengan cepat melebar. Orang ini, Lu Ming juga mengagumi ketegasan Di Yi. Dia bisa melihat bahwa Di Yi telah membakar tubuh rohnya sepenuhnya. Tubuh roh 10.000 meridiannya dapat dianggap telah dikembangkan dengan sia-sia. Bahkan jika dia melarikan diri, wilayah Di Yi mungkin tidak dapat mempertahankannya dan akan mengalami kemunduran. Di masa depan, bahkan akan sulit untuk memperbaikinya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Di Yi harus memberikan segalanya. Jarak antara keduanya semakin lebar. Pada akhirnya, Lu Ming hampir tidak bisa melihat bayangan Di Yi. Setelah beberapa saat, Lu Ming tidak bisa lagi melihat atau merasakan keberadaan Di Yi. Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti. Orang ini berhasil melarikan diri. Namun, orang ini terluka parah dan tubuh rohaninya telah terbakar habis. Tingkat kultivasinya pasti akan menurun dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi saya di masa depan. Namun, Lu Ming mengerutkan kening. Dia memikirkan Di Hongcheng dan sesepuh berjubah merah. Dari mana asal kedua orang ini? Dan dia menggunakan senjata spiritual kaisar yang terpadu. Mungkinkah ada kekuatan dahsyat di belakang Di Yi? Lu Ming sendiri tidak mengkhawatirkan Di Yi. Dia lebih khawatir tentang kemungkinan kekuatan di belakang Di Yi. Lupakan saja, aku akan menanganinya saat tentara datang, dan aku akan menanganinya saat air datang. Memikirkan hal ini, Lu Ming berbalik dan menuju kota suci. Ketika Lu Ming kembali ke kota suci, perang telah berakhir. Tidak ada ketegangan. Dengan adanya Tuqian dan Xie Luan, pertempuran itu hampir sepihak. Hampir semua kaisar istana surgawi Empyrean telah terbunuh. Hanya beberapa kaisar dari pasukan Tuan di benua tengah yang menyerah kepada Di Yi dan dikendalikan oleh Xie Luan dan yang lainnya. Mereka harus mematuhinya dengan patuh setelah formasi dibentuk. Adapun kaisar keluarga Xie, hanya sedikit yang tersisa. Sisanya semuanya terbunuh. Xie Qitian, kaisar surgawi tua, Xie Changqiong, dan seorang tetua berambut putih dikelilingi oleh Xie Luan dan yang lainnya. Xie Luan dan yang lainnya tahu tentang hubungan antara Lu Ming dan Xie Nianxing. Mereka juga mengetahui bahwa Xie Nianxing adalah anggota keluarga Xie. Oleh karena itu, mereka tidak membunuh orang-orang ini. Mereka sengaja menunggu Lu Ming kembali. Xie Qitian dan yang lainnya berdiri di peron, mata mereka lesu dan penuh keputusasaan. Dia dikalahkan sepenuhnya. Kali ini, klan Xie bahkan lebih menderita daripada ketika Xie Luan melemparkan dunia ke dalam kekacauan dan mengkhianati klan Xie 30.000 tahun yang lalu. Terakhir kali, mereka setidaknya menekan Xie Luan dan mempertahankan sebagian kekuatan mereka. Masih ada harapan bagi mereka untuk pulih secara perlahan. Namun kali ini, mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Semua ahli mereka telah meninggal, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kota suci, murid keluarga Xie yang tak terhitung jumlahnya, seperti Xie Yan dan lainnya, terbaring di tanah, mata mereka lesu. Klan Xie telah dikalahkan, dan bahkan kaisar pun telah dikalahkan. Yang lain tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Jika mereka bergerak, mereka hanya akan mendekati kematian. Seniman bela diri lainnya juga memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Apakah klan Xie dari dinasti Shen kuno, yang telah ada selama jutaan tahun, akan dihancurkan? Mulai sekarang, siapa yang akan menjadi penguasa naik turunnya benua hutan belantara ilahi? Pada saat yang sama, pandangan banyak orang beralih ke Lu Ming. Jenderal Lu, melihat Lu Ming telah kembali, Kaisar memberi hormat satu demi satu.
Mereka memandang Lu Ming dengan kagum dan hormat. Baik itu Kaisar Surga yang menekan tentara surgawi seperti 100 pertempuran Kaisar Bela Diri atau Kaisar Dataran Utara, mereka semua sama. Mereka memenangkan pertempuran ini semua karena Lu Ming. Pada awalnya, Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia telah membunuh Kaisar Kematian pertama, tetua berjubah merah, dan melawan Di. Perlahan-lahan, situasi berubah dan perlahan-lahan mereka memperoleh keunggulan. Setelah itu, klan Xie memanggil manusia perunggu 9 surga, dan situasinya berubah drastis. Saat itu, mereka mengira akan kalah, dan tidak ada harapan untuk pertempuran ini. Namun, pada saat kritis, Lu Ming membalikkan keadaan dan menghancurkan manusia perunggu 9 surga dalam satu gerakan. Dia membunuh 9 kaisar dari pihak lawan. Kali ini situasinya benar-benar terbalik. Mereka telah mengamankan kemenangan. Tanpa Lu Ming, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendengar keributan itu, Xie Qitian, Kaisar Surgawi Tua, dan yang lainnya sedikit gemetar. Mereka juga memandang Lu Ming dengan tatapan yang rumit. Itu semua karena pemuda inilah klan Xie jatuh ke kondisi seperti itu. Saat itu, Lu Ming lah yang menyelamatkan Xie Luan. Xie Luan telah membuang token Raja Surgawi dan mengubah situasi di benua hutan belantara ilahi. Hal ini juga mengganggu rencana keluarga Xie, yang secara langsung mengarah pada perang besar yang terjadi setelahnya. Dan kali ini, keluarga Xie telah dikalahkan sepenuhnya karena Lu Ming. Apakah kita salah? Apakah itu layak dilakukan karena kemurnian garis keturunannya? Kaisar Surgawi yang lama tampaknya semakin tua. Dia menghela nafas panjang, dan ketika suaranya sampai ke telinga Xie Qitian, itu membuatnya merasa lebih rumit. Ya, apakah itu sepadan? Omong-omong, dia bukanlah penyebab semua ini. Jika dia memperlakukan Xie Nianxing dengan baik, Lu Ming mungkin akan bersama keluarga Xie dan bahkan menjadi salah satu dari mereka. Maka, bukan tidak mungkin bagi keluarga Xie untuk menguasai alam liar ilahi lagi. Itu semua karena dia secara pribadi telah mengubah Lu Ming menjadi musuh. Saat ini, dia tidak tahu harus merasakan apa. Lu Ming, di mana Di? Xie Luan berjalan menuju Lu Ming dan bertanya kepadanya secara telepati. Dia melarikan diri. Lu Ming menjawab, dia melarikan diri. Xie Luan sedikit terkejut, itu tidak masalah. Vitalitas Di telah rusak parah. Dia tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Lu Ming mengangguk. Jenderal Lu, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang dari keluarga Xie ini? Bunuh atau tidak? Seorang kaisar bertanya pada Lu Ming. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming. Setelah pertempuran ini, posisi Lu Ming di hati orang banyak menjadi sangat penting, bahkan melebihi posisi Xie Luan. Tatapan Lu Ming beralih ke Xie Nianxing. Pada saat ini, Xie Nianxing sedang melihat Xie Qitian dan yang lainnya. Apa yang dia pikirkan? King kecil, aku serahkan itu padamu. Lu Ming berjalan ke arah Xie Nianxing dan berkata. Mata Xie Nianxing dipenuhi dengan keraguan. Lu Ming menghela nafas. Dia sudah menebak hasil ini. Ekspresi Xie Nianxing dingin dan kejam, seperti iblis wanita, tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat emosional. Bagaimanapun, Xie Qitian adalah ayahnya. Kaisar Surgawi yang lama adalah kakeknya, keluarganya. Meskipun keluarga Xie tidak berperasaan terhadapnya, dia tidak sanggup melakukannya. Jenderal Lu, Nona Nianxing, keluarga Xie memiliki sejarah yang panjang, dasar yang dalam, dan banyak ahli. Akan menjadi bencana jika kita menyimpannya. Itu benar, saya menyarankan agar kita membunuh mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Penguasa lainnya juga menyuarakan saran mereka. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tiba-tiba, Xie Qitian berbicara, seolah dia telah membuat keputusan. Dia melangkah maju, memancarkan aura dan martabat yang kuat. Ini adalah martabat seorang kaisar sage. Tatapan Xie Qitian menyapu kerumunan, dan suaranya terdengar dari jauh, saya adalah kaisar suci dari dinasti suci kuno. Sekalipun aku mati, aku tidak akan mati di tanganmu, dan aku tidak akan mati di tangan orang lain. Setelah mengatakan itu, Xie Qitian mengarahkan jarinya ke dantiannya. Aura kuat keluar dari tubuhnya, tapi dengan cepat melemah. Pada awalnya, itu adalah kaisar bela diri, kemudian turun ke seniman bela diri tertinggi, dan kemudian terus turun ke dewa roh, embrio roh. Pada akhirnya, tubuh Xie Qitian tidak memiliki energi sejati atau energi sejati. Fluktuasi Qi, dan dia menjadi orang biasa. Dia sebenarnya telah melumpuhkan budidayanya sendiri. Puff, Xie Qitian memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemas ke tanah. Dia, sebagai kaisar yang bijak, harus mati dengan bermartabat. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa mati di tangan orang lain. Akhirnya, Xie Qitian memandang Xie Nianxing dengan ekspresi rumit, seolah sedang mengenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Nianxing, aku telah mengecewakanmu dalam hidup ini. Aku sudah mengecewakan ibumu.
Tubuh Xie Nianxing gemetar mendengar kata-katanya. Usia Xie Qitian telah lama melampaui usia orang biasa. Sekarang budidayanya telah lumpuh, dia tidak punya banyak waktu lagi. Lu Ming memegang tangan kecil Xie Nianxing dan dia perlahan menjadi tenang. Lupakan saja, lupakan saja. Di dunia ini, tidak ada dinasti abadi, dan tidak ada keluarga yang bertahan selamanya. Kaisar ilahi tua menghela nafas, lalu memandang Lu Ming, keluarga Xie bersedia membuat sumpah darah. Semua keturunan langsung keluarga Xie rela mengasingkan diri di istana. Istana akan disegel dan mereka tidak akan keluar satu langkah pun dari istana selama 10.000 tahun. Sejak saat itu, kita tidak lagi terlibat dalam padang gurun ilahi. Bisakah kamu mengampuni keluarga Xie? Petik 2. Segel dirimu di istana selama 10.000 tahun dan jangan pernah keluar. Tatapan Lu Ming berkedip. Baiklah, aku berjanji padamu. Setelah merenung sejenak, kata Lu Ming. Klan Xie tidak lagi menjadi ancaman, apalagi mereka telah menyegel diri mereka sendiri selama 10.000 tahun. Lu Ming yakin dia bisa menghancurkan keluarga Xie dengan satu jentikan tangannya dalam 10 tahun, apalagi 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, alam Lu Ming berada di luar imajinasi. Kenapa dia peduli dengan keluarga Xie? Kaisar lainnya tidak mengatakan apapun. Sudah pasti Lu Ming akan menjadi kaisar. Dia akan memiliki umur 10 hingga 20.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, Lu Ming tidak akan peduli dengan keluarga Xie. Apa yang bisa dilakukan keluarga Xie? Segera, Kaisar Surgawi Tua, Xie Changqiong, dan yang lainnya semuanya mengambil sumpah darah. Para petinggi keluarga Xie lainnya, seperti makhluk tertinggi dan ahli alam dewa spiritual, semuanya membuat sumpah darah. Murid dari keluarga Xie, ikuti aku ke istana kekaisaran. Saat suara Kaisar Ilahi Lama terdengar, semua keturunan langsung keluarga Xie mengikuti Kaisar Ilahi Lama ke dalam istana. Setelah itu, layar cahaya muncul di luar istana, menyelimutinya. Keluarga Xie akan menyegel diri mereka sendiri selama 10.000 tahun dan tidak akan diizinkan keluar dari istana. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Dalam pertempuran ini, lebih dari separuh penguasa benua hutan belantara ilahi telah jatuh. Lebih dari 60 hingga 70% dari berbagai faksi tuan telah dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa benua hutan belantara ilahi tidak pernah begitu lemah, dengan begitu sedikit penguasa. Pergi, ayo kembali ke suku 100 binatang. Lu Ming melambaikan tangannya, menarik Xie Nianxing, dan pergi. Legiun Ilahi Penekan Surga, Kaisar Dataran Utara, mengikuti Lu Ming dan menuju ke Dataran Utara. Dan berita tentang pertempuran ini menyebar dari kota suci ke seluruh benua hutan belantara ilahi dengan kecepatan yang luar biasa. Benua hutan belantara ilahi terguncang. Suku 100 binatang, aula pertemuan. Kaisar surga yang menekan tentara surgawi dan kaisar asli Dataran Utara sedang duduk. Lu Ming dan Xie Luan duduk di posisi paling atas. Di aula, suasana hening. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang bersuara. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xia Jiuyang adalah orang pertama yang berbicara, memecah keheningan. Apa yang harus dia lakukan? Segala macam pikiran terlintas di benak setiap orang. Sekarang, istana Kaisar Surga dihancurkan, dan klan Xie menderita kerugian besar. Mereka telah menyegel diri mereka sendiri sebagai istana kekaisaran selama 10.000 tahun. Di daratan hutan belantara dewa yang luas, selain gurun barat, tidak ada lagi pemiliknya. Jadi, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Dengan kata lain, bagaimana cara pendistribusiannya? Di wilayah tanpa batas ini, terdapat sumber daya yang tidak ada habisnya. Semua orang menginginkannya. Dalam skala yang lebih kecil, masih ada beberapa mantan pasukan tuan, seperti Akademi Tianxia dan Gunung Terapung. Bagaimana seharusnya kekuatan-kekuatan ini mendistribusikan wilayah mereka? Dalam skala yang lebih besar, itu adalah surga yang menekan tentara ilahi dan kekuatan dataran utara. Bagaimana mereka bisa rukun dan bagaimana mereka akan didistribusikan? Faktanya, di dataran utara, ada dua kekuatan, Lu Ming dan Xie Luan, tetapi mereka hanya tergabung dalam aliansi. Semua orang terdiam lagi, terutama surga yang menekan tentara ilahi. Ini adalah masalah penting. Jika hal ini tidak diselesaikan dengan baik, hal ini mungkin akan menyebabkan pertempuran besar lainnya. Namun, tentara surgawi yang menekan surga bukanlah tandingan Lu Ming dan yang lainnya. Jika mereka melawan, mereka hanya akan hancur. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik surga yang menekan tentara ilahi memiliki perasaan yang paling rumit, dan mereka merasa sulit untuk berbicara. Dua harimau tidak bisa berbagi gunung. Akankah Lu Ming dan Xie Luan menjadi sasaran selanjutnya? Dalam hati mereka, mereka tidak percaya diri. Bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Setelah sekian lama, Xie Luan berbicara. Persekutuan. Hati banyak orang gemetar saat merenung. Mari kita membentuk aliansi. Semua faksi akan membentuk satu faksi. Kemudian, seluruh padang gurun ilahi akan berada di bawah kendali kita.
Mengapa kita perlu mengkhawatirkan wilayah dan wilayah? Xie Luan tersenyum. Saya setuju. Saya juga setuju. Pada awalnya, itu adalah Kuluo, Mo Ye, dan yang lainnya. Kemudian, Xia Jiuyang, Kaisar Barbar, Kaisar Bela Diri Hati Bulan, dan yang lainnya semuanya berbicara satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka. Haha, saran Kaisar Langit yang kacau itu bagus. Orang tua ini juga setuju. Jenderal tua dari surga yang menekan tentara surgawi tertawa dan mengungkapkan pikirannya. Pada akhirnya, semua mata tertuju pada Lu Ming. Lu Ming belum berbicara. Saya juga tidak keberatan. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Xie Luan tersenyum. Karena kita berada di aliansi, kita memerlukan pemimpin aliansi. Siapa pemimpin aliansinya? Tiba, seorang kaisar berbicara, dan suasana kembali hening. Siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi? Membentuk aliansi dan membentuk faksi, tidak diragukan lagi bahwa pemimpin aliansi adalah pemimpin dari faksi ini. Dia juga adalah penguasa hutan belantara ilahi, yang menguasai dunia. Kerumunan tidak bisa tidak melihat Jenderal Tua, Xie Luan, dan Lu Ming. Di tempat kejadian, hanya 3 orang inilah yang paling memenuhi syarat. Orang pemimpin aliansi, tentu saja, adalah Lu Ming. Lu Ming masih muda dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Tidak pernah ada orang seperti dia di alam liar ilahi sejak zaman kuno. Siapa lagi selain dia? Xia Jiuyang adalah orang pertama yang berbicara, merekomendasikan Lu Ming. Itu benar. Jika bukan karena Lu Ming, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Lu Minglah yang membalikkan keadaan dan menciptakan situasi ini. Saya juga merekomendasikan Lu Ming untuk menjadi pemimpin aliansi. Salah satu dekan Akademi Tianxia melanjutkan. Saya merekomendasikan Lu Ming juga. Saya juga. Kemudian, dekan Akademi Tianxia lainnya, Kaisar Barbar dan Kaisar Bela Diri Yuexin, merekomendasikan Lu Ming satu demi satu. Di belakang Lu Ming, surga yang menekan Keradewa dan Tukian memancarkan aura yang bahkan lebih jelas. Hati semua orang bergetar. Tanpa disadari, kekuatan dan kemampuan yang dikendalikan Lu Ming telah menjadi sangat mengejutkan. Lu Ming mengambil segelas anggur dan menyesapnya perlahan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kaisar surga yang menekan tentara surgawi, Mo Ye, Kuluo, dan yang lainnya semuanya sedang menghitung sesuatu dalam pikiran mereka. Haha, itu benar. Saya juga tertarik merekomendasikan Lu Ming sebagai pemimpin aliansi. Xie Luan tertawa terbahak-bahak saat dia mengungkapkan pikirannya. Begitu Xie Luan berbicara, Mo Ye, Kuluo, dan yang lainnya juga angkat bicara untuk mendukung Lu Ming. Pada akhirnya, hanya surga yang menekan tentara surgawi yang tersisa. Kaisar surga yang menekan tentara surgawi menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka lemah dan tidak dapat bersaing dengan Lu Ming. Sekarang Xie Luan mendukung Lu Ming, bagaimana mereka bisa mengatakan tidak? Jenderal tua, bagaimana menurutmu? Xie Luan memandang jenderal tua itu dengan senyum tipis. Saudara Lu Ming, bakatmu belum pernah terjadi sebelumnya dan kamu telah memberikan kontribusi terbesar kali ini. Merupakan keberuntungan bagi benua gurun ilahi bagi Lu Ming untuk menjadi pemimpin aliansi. Saya tidak keberatan. Kata jenderal tua itu. Saat jenderal tua itu berbicara, Kaisar Bela Diri yang bertikai dan yang lainnya juga merekomendasikan Lu Ming. Baiklah, maka sudah diputuskan. Bawahan ini memberi hormat kepada ketua aliansi. Xie Luan tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berjalan untuk membungkuk pada Lu Ming. Bawahan ini memberi hormat kepada ketua aliansi. Xia Jiuyang, Kaisar Barbar, dan yang lainnya mengikuti di belakang Xie Luan dan membungkuk kepada Lu Ming. Setelah itu, Kuluo dan yang lainnya juga membungkuk kepada Lu Ming satu persatu. Pada akhirnya, itu adalah surga yang menekan tentara ilahi dan lainnya. Baiklah, karena Angkatan Darat sangat menghormatinya, Lu Ming akan mengambil tanggung jawab. Lu Ming berdiri dan menerima posisi pemimpin aliansi. Dia tidak menolak, dan tidak perlu menolak. Dia membutuhkan identitas ini untuk melindungi keluarga dan teman-temannya dengan lebih baik. Tuan aliansi, karena kita ingin membentuk aliansi, kita harus menyebutnya apa? Seseorang menyarankan, Master Aliansi telah membangkitkan garis keturunan 9 naga dan terkenal di seluruh dunia. Menurutku, kenapa kita tidak menyebutnya Aliansi Naga? Kata Xia Jiuyang setelah hening beberapa saat. Aliansi Naga, saya pikir itu mungkin. Ringkas dan mendominasi. Kata Xie Luan, baiklah, kami akan menyebutnya Aliansi Naga. Akhirnya, Lu Ming memutuskan. Sekarang setelah namanya dipilih, masalahnya adalah, di manakah markas besar Aliansi Naga berada? Itu tidak bisa diatur di kota suci, kan? Tandus bagian timur, dataran utara, dan bagian bawah selatan tidak bagus. Aliansi Naga terikat untuk menyapu seluruh dunia dan menyatukan alam liar ilahi. Markas besar mereka seharusnya berada di benua tengah.
Hanya dengan begitu mereka dapat memandang rendah dunia dan mengejutkan dunia. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa karena aliansi naga akan dibangun, yang terbaik adalah membangun markas baru juga. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk memilih murid di daratan luas di benua tengah. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membangun markas besar aliansi naga di Gunung Longyue, sekitar 300 juta li jauhnya, di sebelah timur kota suci. Itu disebut kota naga kekaisaran. Setelah pemimpin dan nama aliansi diputuskan oleh kantor pusat, mereka mulai memilih pemimpin penting. Akhirnya, Xieluan dan jenderal tua dari surga yang menekan tentara surgawi adalah wakil kepala aliansi naga. Kaisar lainnya akan melindungi aliansi naga. Setiap pelindung dapat mengelola suatu wilayah. Setelah pemimpin ditetapkan, mereka diberi tugas masing-masing. Ada dua tugas utama yang dihadapi. Yang pertama adalah mengirimkan tenaga untuk membangun kota naga kekaisaran. Yang kedua adalah mengirimkan pasukan untuk benar-benar menyatukan benua hutan belantara ilahi. Keluarga Xie telah menyegel diri mereka sendiri dan istana kaisar langit ilahi telah dihancurkan. Pasukan tuan yang benar-benar memiliki kaisar hampir semuanya berasal dari aliansi naga. Namun, masih ada banyak kekuatan lain, besar dan kecil, di bawah kekuatan tuan. Semua kekuatan ini harus berada di tangan aliansi naga. Seluruh benua hutan belantara ilahi harus berada di tangan mereka.